Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngobrol Bareng dalam channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada hari ini kita akan membahas sebuah buku karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Tuhfah Kaisariyah, atau artinya adalah hadiah untuk Sang Ratu. Bersama kami hari ini telah bergabung dua orang narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi, dan yang kedua adalah Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di studio pada hari ini. Kita akan membahas sebuah buku yang sangat istimewa Pak Eki ya. Nah, apa latar belakang Pak diterbitkannya buku ini? Tuhfah Kaisariyah ini diterbitkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu pada tahun 1897. Khusus dibuat dalam rangka Jubilee, Diamond Jubilee, 60 tahun bertahtanya Ratu Inggris yang bernama Victoria. Ya. Beliau sendiri kan dinobatkan sebagai ratu itu pada 20 Juni 1837. Ya. Jadi ketika Hazrat Masih Maud berusia 2 tahun, beliau sudah jadi ratu, dan pada tahun 1897 beliau bertahta untuk yang ke-60 tahun. Ya. Untuk menyambut Diamond Jubilee ini, beliau memberikan hadiah kepada ratu berupa buku yang isinya boleh kita bahas. Oh baik, terima kasih Pak Eki. Nah, Pak Lutfi, kiranya bisa disampaikan apa saja bahasan dari buku ini? Pertama, beliau mengucapkan selamat kepada Sang Ratu. Dan selain mengucapkan selamat kepada Ratu, beliau juga menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan cara yang sangat halus dan bijak. Sangat bijak. Kemudian beliau menguraikan pondasi atau asas perdamaian dunia, sekaligus mengusulkan konferensi-konferensi agama-agama di London, nah, supaya orang-orang di sana bisa mengetahui kebenaran ajaran Islam. Juga terkait dengan pondasi atau asas perdamaian dunia, beliau menyampaikan bahwa hendaknya setiap atau masing-masing umat beragama tidak menyudutkan atau mencela atau memaki para pendiri agama lain, gitu. Karena mereka adalah sebetulnya orang-orang yang baik dan orang-orang yang suci ya, soleh. Kemudian juga beliau menguraikan tentang kesalahan doktrin Kristen tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam dan kenaikannya ke langit dengan jasad kasarnya, begitu. Luar biasa, sangat komprehensif ya. Pak Eki, tadi Pak Eki sempat menyampaikan tentang keistimewaan Sang Ratu. Seperti apa Pak gambaran kejayaan Sang Ratu ini Pak? Boleh dikatakan bahwa puncak kejayaan kerajaan Inggris Raya itu terjadi pada zaman Ratu Victoria ini. Karena pada zaman itulah Inggris menguasai hampir seluruh bagian dunia. Ya. Mulai dari Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, luas sekali sampai Amerika Serikat, Australia, Amerika Latin ya. Jadi seluruh negeri-negeri itu dikuasai oleh bangsa Inggris ya. Sehingga boleh dikatakan bahwa pada saat itu kerajaan Inggris itu adalah suatu kerajaan yang di mana matahari tidak pernah tenggelam. Tidak pernah tenggelam.
Nah, pada saat kejayaan itulah diperingati besar-besaran di seluruh dunia, dan beliau alaihissalam memberikan juga perayaan itu dengan berupa buku ini. Buku ini luar biasa. Nah, di dalam buku ini Pak Lutfi, Huzur alaihissalam juga menuliskan sebuah doa. Nah, kira-kira apa poin dari doa tersebut? Doanya itu ya, sebagai berikut. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana hikmah, kebijaksanaan, dan takdir Engkau telah menjadikan kami berada di bawah naungan Ratu yang agung, sehingga kami mampu menjalani hidup dengan damai dan sejahtera. Kami memanjatkan doa kepada Engkau, semoga sebagai balasannya, pemimpin kami ini terjaga dari segala kemalangan dan mara bahaya. Karena milik Engkaulah segala kekuasaan, keagungan, dan kekuatan. Dengan bersandar penuh pada kekuatan Engkau yang tiada batas, kami mohon kepada Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, untuk mengabulkan satu lagi doa kami. Semoga Ratu kami yang berbudi baik ini, sebelum meninggalkan dunia ini, berkenan meniti jalan untuk keluar dari kegelapan menyembah insan dengan cahaya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, kabulkanlah permohonan kami ini, karena Engkaulah yang menguasai seluruh hati. Amin. Masya Allah, luar biasa ya. Saya pun membacanya merinding, Pak. Merinding ya. Jadi artinya bukan hanya sebatas memuji-muji ya, tapi di balik itu ada panggilan, ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk bertauhid, menjadi pengikut Rasulullah SAW. Diajak secara bijaksana. Dan sangat bijaksana. Tadi Pak Lutfi sampaikannya halus dan bijaksana. Nah, sama saya juga agak merinding juga mendengarkan tadi. Nah, Pak Eki tadi Pak Lutfi menyampaikan bahwa dalam bahasan buku ini beliau menyampaikan tentang konsep jihad. Nah, mungkin Pak Eki bisa sampaikan. Nah, salah satu yang dijelaskan dalam buku ini tentang keindahan Islam, dan beliau jelaskan juga tentang perlunya islah. Bahasa beliau islah tentang tafsir ya. Tapi kalau bahasa kekinian barangkali tafsir jihad itu harus dilakukan dekonstruksi, diredefinisi lagi, ya kan? Terutama yang menyangkut tentang Al-Mahdi haus darah, Al-Masih penumpah darah. Ya, ini dua sosok yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, dua sosok konon demikian, tapi semua adalah akan menimbulkan banjir darah di seluruh dunia. Nah, ini yang beliau katakan ini tidak betul, dan beliau sampaikan beberapa catatan alasan-alasan seperti itu. Beliau katakan bahwa tidak akan pernah datang Al-Mahdi, Al-Masih yang haus darah, penumpah darah. Yang ada adalah Al-Masih, Al-Mahdi penyebar kedamaian. Dan itu adalah diri beliau sendiri. Subhanallah. Artinya konsep jihad yang beliau sampaikan, jihad dengan kasih sayang, dengan cinta Pak ya? Betul. Masya Allah, menarik sekali. Nah, Pak Lutfi tadi Pak Eki sempat menyampaikan ada sebuah konsep yang menakutkan bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi ini penumpah darah, haus darah. Nah, apa yang beliau jelaskan terkait konsep ini? Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Dan mungkin saya di sini akan sampaikan kutipan langsungnya Pak, supaya lebih memperjelas kita semua. Beliau mengatakan dengan tegas, ya, dengan lantang ya, tidak akan datang di dunia ini seorang Mahdi penumpah darah ataupun Al-Masih penumpah darah. Dan bahkan yang akan datang justru adalah sosok penyebar perdamaian, di mana sosok penyebar perdamaian itu adalah saya. Ya. Maka sejak saat itu para ulama yang dangkal ini telah menaruh kebencian kepada diri saya, dan mereka mengecap saya sebagai kafir dan keluar dari agama Islam. Juga beliau menyampaikan bahwa saya bukanlah menyampaikan semua ini dari gejolak hawa nafsu sendiri, dan bukanlah dari pemikiran sendiri, tetapi saya telah diperintahkan Tuhan agar saya terus menyibukkan diri saya dalam doa teruntuk pemerintah yang dibawa naungan budi baik. Artinya memang betul-betul menggambarkan tentang sebuah terobosan. Tadi redefinisi ya Pak Eki ya. Iya. Mungkin Pak Eki bisa mau menyampaikan sesuatu?
itu prinsip yang pada saat beliau sampaikan ya saat itu lebih kurang 1 abad yang lalu itu hal yang baru. Hal yang baru, betul. Hal yang baru dan terperanjatlah orang-orang ahli pemuka Islam. Loh kok begini? Jihad kok jadi begitu? Ya kan? Seolah-olah seperti berubah Pak ya. Seolah satu berubah, padahal beliau tidak mengubah. Iya. Beliau ada mengembalikan Oh, pada iya. hakikat jihad sebagai satu usaha yang sungguh-sungguh. Betul, Ya, betul. jihad yang paling besar kan jihad melawan hawa nafsu. Betul, betul. Jadi kembali diingatkan, di refresh lah Iya, begitu. betul. Dan itu sebetulnya secara logika juga diakui ini satu hal yang benar, mutlak benarnya itu. Indah sekali penjelasan tadi Pak ya. Nah, kemudian beliau juga di sini menyampaikan tadi tentang keagungan Rasulullah SAW. Bahkan mengajak beliau untuk beriman kepada Hadrat Rasulullah SAW. Bagaimana Pak yang beliau sampaikan kepada Sang Ratu? Ya, bahasa beliau itu adalah memuliakan kedudukan Nabi Isa Al-Masih. Ya kan? Janganlah beliau sebagai seorang insan kemudian dicintai berlebihan dan diangkat menjadi anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Yang beliau katakan, ini harus kembali lagi kepada tauhid ilahi. Ya kan? Jadi didudukanlah kehormatan Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan kedudukannya, dan juga diingatkan juga kepada Sang Ratu untuk kembali diingatkan masalah tauhid ini, ya kan? Kembali beriman kepada tauhid. Pak Lutfi, mungkin sebelum kita mengakhiri pembahasan kita ini ada closing statement, silakan. Ya, jadi closing statementnya adalah marilah ya mutolaah ya buku ini ya, karena ini buku sangat bagus sekali dan isinya sangat padat dan sangat indah. Terutama bagaimana tadi mengajak Sang Ratu yang tadi sudah digambarkan begitu sangat luas kekuasaannya dengan cara yang halus dan bijaksana. Betul, Jadi betul. jangan lewatkan Masya Allah. buku ini Jangan untuk lewatkan tidak dibaca. Iya, iya. Pak Eki, silakan. Ya, Statement. ini sebagai tambahan aja bahwa buku ini dicetak itu 1 bulan sebelum peringatan ya, 25 Mei ya kan 1897. Peringatan itu sendiri diadakan tanggal 20 Juni 1897. Dan pada saat 20 Juni itulah di Kadian ada perayaan kecil-kecilan syukuran lah, lebih kurang 34 orang yang hadir di situ. Dan pada kesempatan itu beliau menghadiahkan buku ini kepada boleh saya sebut komisioner Deputy Commissioner Deputy Commissioner Distrik Distrik Gurdaspur, itu yang mewakili ratu di India. Nah, disampaikan kepada beliau, juga disampaikan juga kepada gubernur dan wakil gubernur Punjab. Ya, jadi ini hanya betul disampaikan kepada pemerintahan kerajaan Inggris. Ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Pada zaman itu tidak ada hybrid, tidak ada online kan. Lebih kurang 340 orang yang menyumbangkan juga. Ada yang 8 ana, ada yang 1 rupis, 2 rupis, ya kan, menyumbangkan kepada Huzur alaihissalam. Lebih kurang 300 orang lebih lah, 343 kalau tidak salah seperti itu. Jadi ini yang boleh saya sampaikan. Lagi-lagi ikut dengan Pak Lutfi, ini dikaji betul. Ini sebetulnya indah. Yang kami sampaikan sebetulnya kan hanya beberapa pointers supaya difahami, barangkali begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas penjelasannya. Ini menjadi sebuah jawaban atas beberapa kesalahpahaman dari kalangan tertentu bahwa Ahmadiyah memuji-muji Inggris, bahwa Ahmadiyah anti Inggris, padahal sejatinya tidak. Tadi Pak Eki, Pak Lutfi justru mencerahkan bahwa apa yang beliau maksudkan adalah untuk mengajak Sang Ratu ke dalam agama Islam. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengkaji buku Tuhfah Kaisariyah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian untuk memaknai buku ini secara mendalam. Kita akan berjumpa dalam episode yang akan datang dengan pembahasan dan kajian buku-buku lainnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.